Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Pagi ini saya melaksanakan tugas sebagai pos jaga, pos penjagaan ya. Sangat senang sekali bertugas, melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Terus kadang di kantor Manggala. Nah, di sini teman-teman semua, kita juga melaksanakan pos jaga, tentunya ada SOP. Ada SOP. Di sana tercantum di peraturan Perdirjen Perubahan Iklim, Dirjen PPI ya, tahun 2020, nomor 12 tahun 2020 tentang SOP kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkait penjagaan di pos jaga. Kita ada prosedur ya. Apa itu pos jaga? Itu sama-sama kita ketahui. Artinya penjagaan di pos juga kegiatan yang dilakukan oleh petugas di gardu jaga yang dibangun di samping pintu masuk kantor OPT atau DAOPS untuk menjaga keamanan lingkungan kantor DAOPS. Itu pengertiannya ya. Prosedur ini juga ada. Kita harus ada daftar petugasnya yang akan menjaga di pos. Yang kedua, buatkan format pemantauan atau pencatatan untuk petugas penjagaan di pos jaga sebagai mana lampirannya. Yang ketiga, lakukan penjagaan di pos jaga dengan sistem SIP selama 24 jam. Jadi 24 jam ada sistem SIP. Yang keempat, lakukan pencatatan terhadap semua kegiatan yang terpantau oleh petugas jaga. Jadi setiap apa yang terpantau oleh kita harus lakukan catatan di sana. Jadi tahu apa riwayat apa yang terjadi ketika kita sedang melaksanakan pos jaga ya. Yang kelima, lakukan pencatatan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan. Jadi ketika apalagi kendaraan dinas ya keluar masuk itu dicatat ya. Di sana juga ada lampirannya, kita ada formnya di dalam peraturan P12 tahun 2020 tadi kita ada formnya. Keluar masuk kendaraan dinas atau pribadi, jadi aktivitasnya apa, kendaraan dinas tadi kan mau kemana gitu kan, kegiatannya apa, jadi sudah jelas di situ ya. Yang keenam, lakukan penerimaan awal dan pencatatan informasi atau laporan dari pihak terkait lainnya untuk kemudian diteruskan ke kantor DAOP. Jadi kan itu, lakukan penerimaan awal dan pencatatan informasi atau laporan dari pihak terkait lainnya untuk kemudian diteruskan ke kantor DAOP. Jadi apa-apa itu diteruskan nanti di kantor ya, karena ini adalah pos dan bisa diteruskan ke kantornya. Yang ketujuh, gunakan alat komunikasi atau peluit untuk memberi peringatan bila terjadi keadaan mengganggu keamanan. Jadi kita ada tanda alat tadi kan untuk memberi tanda bahwa keadaan yang mengganggu keamanan. Jadi itu adalah tanda komunikasi atau peluit tadi ya. Apalagi yang ke-8, lakukan serah terima tugas saat pergantian SIP penjagaan yang ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan yang menerima disertai dengan catatan status dan kondisi. Jadi ketika apel kayak di Manggala ini, ketika apel dia itu serah terima petugas pos jaganya, dan dalam laporan dia ke pimpinan apel
bahwa situasinya gini, kondisinya begini, kondisi akhirnya apa yang terjadi semalam, apa yang terjadi pas selama tugas itu harus dilaporkan karena akan diteruskan kepada pos jaga yang selanjutnya itu. Jadi harus serah terima tugas agar diketahui bersama. Itu yang terakhir 9 ya. Bila terdapat informasi kebakaran, petugas pos jaga menyalakan alarm atau memukul lonceng sebagai tanda personel berkumpul. Nah, jadi ketika ada informasi kebakaran yang masuk, informasi kebakaran masuk kepada pos jaga, tugas pos jaga harus menghidupkan alarm ya, seperti ini alarm kita ya. Itu ada alarm kita jadi anggota yang memang bertugas dia sudah siap semua, baik wear pack, baik alat atau mobil tangki pemadaman, peralatan tangan, peralatan manual dan lain-lainnya harus sudah siap. Jadi kesiapsiagaan kita di situ letaknya. Itu SOP penjagaan di pos jaga itu teman-teman. Kalau di Mangalakni tertera di peraturan nomor 12 tahun 2020, bisa kita lihat bersama. Nah. Oke, gitu aja ya. Selamat bertugas, salam semangat. Bravo Mangalakni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Pagi ini saya melaksanakan tugas sebagai pos jaga, pos penjagaannya. Sangat senang sekali bertugas, melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Kita sedang di kantor Manggala. Nah, di sini teman-teman semua, kita juga melaksanakan pos jaga, tentunya ada SOP. Ada SOP-nya. Di sana tercantum di peraturan Perdirjen Perubahan Iklim, Dirjen PPI ya, tahun 2020, nomor 12 tahun 2020 tentang SOP kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkait penjagaan di pos jaga. Kita ada prosedur ya. Apa itu pos jaga? Nah, itu sama-sama kita ketahui. Artinya penjagaan di pos juga kegiatan yang dilakukan oleh petugas di gardu jaga yang dibangun di samping pintu masuk kantor UPT atau DAOPS untuk menjaga keamanan lingkungan kantor DAOP. Itu pengertiannya ya. Prosedurnya juga ada. Kita harus ada daftar petugasnya yang akan menjaga di pos. Yang kedua, buatkan format pemantauan atau pencatatan untuk petugas penjagaan di pos jaga sebagai mana lampirannya ya. Yang ketiga, lakukan penjagaan di pos jaga dengan sistem SIP selama 24 jam. Jadi 24 jam adakan sistem SIP ya. Yang keempat, lakukan pencatatan terhadap semua kegiatan yang terpantau oleh petugas jaga. Jadi setiap apa yang terpantau oleh kita harus lakukan catatan di sana. Jadi tahu apa riwayat apa yang terjadi ketika kita sedang melaksanakan pos jaga ya. Yang kelima, lakukan pencatatan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan. Jadi ketika apalagi kendaraan dinas ya keluar masuk itu dicatat ya. Di sana juga ada lampirannya, kita ada formnya di dalam peraturan P12 tahun 2020 tadi kita ada formnya. Keluar masuk kendaraan dinas
atau pribadi, jadi aktivitasnya apa kendaraan dinas tadi kan, mau apa, mau kemana gitu kan, kegiatannya apa, jadi sudah jelas di situ ya. Yang keenam, lakukan penerimaan awal dan pencatatan informasi atau laporan dari pihak terkait lainnya untuk kemudian diteruskan ke kantor Daob. Jadi kan itu, lakukan penerimaan awal dan pencatatan informasi atau laporan dari pihak terkait lainnya untuk kemudian diteruskan ke kantor Daob. Jadi apa-apa itu diteruskan nanti di kantor ya, karena ini adalah pos dan bisa diteruskan ke kantornya. Yang ketujuh, gunakan alat komunikasi atau peluit untuk memberi peringatan bila terjadi keadaan mengganggu keamanan. Jadi kita ada tanda alat tadi kan, untuk memberi tanda bahwa keadaan yang mengganggu keamanan. Jadi itu adalah tanda komunikasi atau peluit tadi. Apalagi yang ke-8, lakukan serah terima tugas saat pergantian shift penjagaan yang ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan yang menerima disertai dengan catatan status dan kondisi. Jadi ketika apel kayak di Mangalak ini, ketika apel dia itu serah terima petugas pos jaganya, dan dalam laporan dia ke pimpinan apel bahwa situasinya gini, kondisinya begini, kondisi akhirnya apa yang terjadi semalam, apa yang terjadi pas selama tugas, itu harus dilaporkan karena akan diteruskan kepada pos jaga yang selanjutnya itu. Jadi harus serah terima tugas agar diketahui bersama. Itu yang terakhir 9 ya. Bila terdapat informasi kebakaran, petugas pos jaga menyalakan alarm atau memukul lonceng sebagai tanda personel berkumpul. Nah, jadi ketika ada informasi kebakaran yang masuk, informasi kebakaran masuk kepada pos jaga, tugas pos jaga harus menghidupkan alarm. Ya, seperti ini alarm kita ya. Ada alarm kita jadi anggota yang memang bertugas dia sudah siap semua, baik wear pack, baik alat atau mobil tangki pemadaman, peralatan tangan, peralatan manual dan lain-lainnya harus sudah siap. Jadi kesiapsiagaan kita di situ letaknya. Itu SOP penjagaan di pos jaga itu teman-teman. Kalau di Mangalak nih tertera di peraturan nomor 12 tahun 2020, bisa kita lihat bersama nah. Oke, kita aja ya. Selamat bertugas, salam semangat. Bravo Mangalak nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.